Hello everyone, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, dosen English. Nah, mau pinter bahasa Inggris, mau justice bahasa Inggris kayak siapa itu si Zaki Naki, belajar bahasa Inggris autodidak. Nah, begini caranya. Sebelum saya paparkan, di subscribe dulu channelnya dosen English. Nah, untuk bisa belajar bahasa Inggris secara autodidak dan bisa lebih lancar secara cepat belajar bahasa Inggris, kalian perlu memahami persamaan dan perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa kita Indonesia. Jadi dengan mengenali persamaan dan perbedaannya akan mempermudah kita mempelajari bahasa yang kita inginkan, atau dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mempelajari bersama persamaan dan perbedaan antara bahasa kita dan bahasa Inggris. Dijamin insya Allah bakal justice bisa belajar secara mandiri autodidak. Baik, kita mulai dari persamaan dulu antara bahasa kita Indonesia dengan bahasa Inggris. Yang pertama, persamaannya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki struktur kalimat atau klausa yang sama. Nah, seperti ini. Jadi klausa atau kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu sama persis. Ya, subjek, predikat, objek, dan selanjutnya urutan kata dalam merangkai kalimatnya itu sama persis ya. Jadi ketika kita ingin membahasa Inggris kan seperti contoh, saya pergi ke supermarket setiap hari. Nah, ini secara tata urutan bahasa kita Indonesia dengan bahasa Inggris sama. Jadi kita tidak akan kesulitan merangkai kalimat bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Jadi saya pergi ke supermarket setiap hari menjadi I pergi, go ke supermarket, to the supermarket every day. I go to the supermarket every day. Jika dilanjutkan lebih jauh lagi, misalkan, dan dia mengantarku setiap hari, and she pick me up every single day. Jadi itu persamaan ya. Jadi persamaan kita bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris adalah secara urutan kalimat atau klausa itu sama persis. Jadi kita tidak akan kesulitan merangkai kalimat bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris. Persamaan yang kedua antara bahasa kita dan bahasa Inggris adalah bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki dua jenis kalimat, sama dengan bahasa Inggris ya. Kalimat nominal dan kalimat verbal. Apa sih kalimat verbal itu? Kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung tindakan. Ya, contohnya misalkan ada kata, atau dalam bahasa Inggris ada verbnya. Ya, saya pergi ke pasar tadi. Ini adalah kalimat verbal karena ada tindakannya. I go. Nah, kata go ini verbal. To the market. Ya, jadi bahasa kita dengan bahasa Inggris memiliki dua jenis kalimat yang sama, verbal dan nominal. Ya, I go to the market ini kalimat verbal. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung aktivitas atau tidak memiliki verb gampangannya. Ya, seperti contoh, saya adalah seorang guru. I am a teacher. Nah, akan mempermudah kita jika kita mengenali dua jenis kalimat ini ya. Kalimat verbal dan kalimat nominal. Persamaannya lagi antara kalimat bahasa Indonesia dan kalimat bahasa Inggris adalah keduanya memiliki struktur kalimat aktif dan pasif. Mungkin beberapa bahasa juga sama ya, tetapi supaya mempermudah kita, nah pahami bahwa kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki struktur aktif atau pasif yang sama konsepnya. Cuma rumusnya berbeda, tapi konsepnya adalah sama. Ya, saya memukul kucing, ini kalimat aktif. I hit the cat. Kucing dipukul oleh saya. Nah, ini kalimat negatif. The cat is hidden by me. Sorry, kucing is hit by me. Nah, jadi antara bahasa kita dengan bahasa Inggris memiliki dua jenis kalimat aktif dan pasif yang sama. Yang ketiga, persamaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah keduanya memiliki pronoun, kata ganti. Ya, baik bahasa kita Indonesia dan bahasa Inggris memiliki kata ganti. Ya, bisa kata ganti orang atau kata ganti benda. Ya, Syafiq pergi ke pasar.
dia. Nah, ini dia ini adalah kata ganti. Dalam bahasa Inggris pun ada ya. Ada yang namanya pronoun kata ganti ya. Shafiq goes to the school. He, nah ini dia ada kata ganti. Bahasa Inggris pun ada. Makanya belajar tentang pronouns ya, supaya kosakata bahasa Inggrisnya lebih. Dan sekarang kita ke perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apa sih perbedaannya? Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau kita tahu bedanya, kita akan lebih mudah. Perbedaan yang pertama adalah bahasa Inggris itu memiliki tenses, sedangkan bahasa Indonesia tidak memiliki tenses. Apa itu tenses? Tenses adalah kala atau waktu kejadiannya sebuah peristiwa. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada ya tensesnya. Penanda tensesnya itu adalah kata kerjanya. Contohnya begini mudahnya. Saya pergi ke Solo hari ini. Kalau di bahasa Inggris menjadi I go to Solo today. Saya pergi ke Solo kemarin. Kalau di bahasa Inggris kan menjadi I went to Solo yesterday. Beda kan ya? Sama-sama kata pergi, kalau tindakannya hari ini dikatakan go, verb 1. Tapi kalau tindakannya perginya itu kemarin, itu dia menggunakan when. Nah, inilah tenses. Ya, jadi antara bahasa kita Indonesia dengan bahasa Inggris itu berbeda. Bahasa Inggris ada tensesnya. Bahasa Indonesia tidak memiliki tenses atau penanda waktu kejadian. Beri contoh saya tadi ya. Saya pergi ke Solo kemarin. I went to Solo. Tapi kalau di bahasa Inggris kan menjadi kalau di bahasa Indonesia kan menjadi tetap saya pergi ke Solo kemarin. Saya pergi ke Solo hari ini. Kata pergi tidak mengalami perubahan. Hanya kata keterangannya saja yang berubah. Nah, pahami ya, kita nanti akan belajar tenses secara dalam. Jadi bahasa Inggris memiliki tenses penanda waktu, sementara bahasa kita Indonesia tidak memiliki penanda waktu. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah bahwa pada level frase. Nah, level frase, apa sih frase itu? Frase adalah gabungan dari dua kalimat atau lebih yang membentuk arti. Bukan kalimat ya, frase, gabungan antara dua kata ya, yang memiliki dua kata atau lebih yang memiliki arti, itu frase. Ya, contohnya adalah anak cantik, nah itu frase. Ya, rumah hijau itu frase ya. Nah, dalam struktur frase bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu berbeda, terbalik atau dibalik, reverse ya. Tadi saya contohkan anak cantik ya. Kalau dalam bahasa kita Indonesia dia nominalnya dulu baru kata sifatnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris dibalik, kata sifatnya dulu baru nominalnya di belakang. Anak cantik. Kalau di bahasa Inggrisnya tidak girl beautiful, tetapi beautiful girl. Semuanya berlaku itu ya. Jadi untuk level frase bahasa Inggris dan bahasa kita itu berbeda, dibalik begitu ya. Rumah hijau, tidak house green tetapi green house. Apalagi contohnya misalkan kursi yang berwarna coklat misalkan ya. A brown chair, tidak chair brown, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk level frase sekali lagi bahasa kita dan bahasa Inggris itu berbeda, dibalik. Dan perbedaan yang ketiga, ini yang terakhir ya, sebenarnya masih ada tapi tiga-tiga saja dulu biar gampang. Perbedaan yang ketiga adalah antara huruf dan bunyi bahasa kita Indonesia dan bahasa Inggris ini tidak sama ya. Kalau bahasa kita Indonesia cenderung huruf dan bunyinya konsisten, sama ya. Jadi misalkan mendapatkan kata saya ya saya. Tetapi kalau bahasa Inggris kadangkala huruf dan bunyinya itu berbeda ya. Seperti contoh huruf U atau ZU dalam bahasa Inggris ya. ZU itu dia dibaca bisa menjadi A, bisa dibaca menjadi U, bisa dibaca menjadi Z sendiri. Nah, jadi dalam tataran huruf, bahasa Indonesia biasanya lebih konsisten ya. Cara bacanya akan seperti itu.
Tapi kalau dalam bahasa Inggris, nah ini berbeda cara bacanya. Huruf itu bunyinya akan berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Kita akan belajar tentang huruf atau fonologi di lain kesempatan. Minimal itu perbedaannya antara bahasa kita Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, sekarang silakan belajar autodidak sendiri biar lancar supaya Zakinah itu sudah memiliki subscriber banyak. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.